Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Diah Kusuma Wardani. Saya adalah peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar pada LPTK Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 24081006033. Video praktek pembelajaran ini dilaksanakan di kelas 5 di SD Negeri Kledong, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Rekaman ini dilakukan pada hari ini Jumat 18 Juli 2025. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Coba tengok kanan kiri. Alhamdulillah masuk. Semuanya dalam keadaan sehat, sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini, bisa sekolah bareng-bareng. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Monggo ketua kelas untuk menyiapkan. Siap-siap doa mulai. Diberikan semoga ilmu yang Bu Guru berikan kepada kalian dapat bermanfaat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bu Guru akan menyampaikan kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini harus kalian patuhi, harus kalian taati selama kalian mengikuti pelajaran. Bukan hanya pelajaran hari ini, tapi setiap hari, ya. Setiap hari. Yang pertama kita harus fokus, harus aktif dalam belajar. Kalau Bu Guru bertanya, harus ada yang menjawab. Terus yang kedua, Bu Guru hanya mengizinkan dalam satu kali pelajaran, satu kali ke belakang ke WC, hanya satu kali. Kecuali kalau memang kebelet, benar-benar kebelet, atau pas kalian sakit perut, itu boleh bola-balik di WC bareng. Tapi kalau tidak, itu harus satu kali saja. Paham? Paham. Bisa disepakati? Bisa. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah kan? Sudah. Nyanyi bersama-sama ya. Terus siapkan dulu.
kita tanah air. Tanah air kita tanah air Indonesia. Nah, sebelum kita mulai pelajarannya, guru akan bertanya, coba kalian tutup mata. Apa yang kalian rasakan? Gelap. Kenapa gelap? Karena tidak ada cahaya gelap. Nah, peteng gede. Nah, itu karena kita tidak ada cahaya. Coba kalian buka lagi. Terang. Kalian bisa melihat benda di sekitar kalian. Itu karena apa? Karena adanya cahaya. Seperti juga pas matahari. Pas apa? Pas mataharinya mendung, terasa gelap. Pas malam hari juga listriknya mati, itu akan terasa gelap. Kita tidak dapat melihat sesuatu. Kalau berjalan pasti nubruk. Itu karena tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya yang menyinari. Coba kalau kalian pas pagi hari, pasang rengene gede, padang. Nah, kita berdiri. Pasti di sekitar sini ada namanya bayangan. Nah, bayangan kita terbentuk di situ. Itu juga karena apa? Karena adanya cahaya dari sinar matahari. Begitu juga contoh lagi ketika kita bercermin di depan cermin sini. Nah, bayangan kita itu akan sama apa beda? Sama persis. Sama ketika kita bercermin. Nah, nek rupane kotak ya dadi kotak, rupane bundar dadi bundar. Boten juk malih. Karena semua itu karena adanya cahaya. Cahaya yang termasuk cahaya itu contohnya apa saja? Sinar matahari. Apa lagi? Sinar lampu. Apa lagi? Sinar senter. Apalagi yang ada apinya? Dari api. Itu dari lilin. Itu merupakan contoh dari contoh dari cahaya. Nah, sekarang kita Bu Guru di sini pada hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Tujuan kalian belajar pada hari ini yang pertama, kalian itu nantinya dapat melakukan percobaan sederhana. Kemarin Bu Guru sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahannya. Sudah bawa semua? Sudah. Yang kedua, nanti kita diharapkan kalian dapat menyebutkan sifat-sifat cahaya. Oke. Ya, terus dalam pembelajaran pada pagi hari ini apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama, Bu Guru akan memberikan materi, akan menampilkan video. Nanti di sini akan ditampilkan video pembelajaran. Yang kedua, kalian nanti akan melakukan percobaan. Percobaan nanti akan Bu Guru sudah Bu Guru kelompokkan sendiri-sendiri ya. Nanti kalian akan melakukan percobaan sesuai dengan tugas yang Bu Guru berikan. Yang ketiga nanti akan mempresentasikan. Nah, nanti ada perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan ke depan sini. Terus yang keempat nanti ada penilaian. Penilaian itu penilaian mandiri. Kalian sendiri-sendiri dalam mengerjakannya sendiri-sendiri. Yang kelima ada refleksi pembelajaran. Yang keenam nanti ada menyimpulkan materi pada hari ini. Terus dalam penilaiannya, penilaian pada pagi hari ini ada dua penilaian. Yang pertama itu penilaian sikap. Sikap, Bu Guru akan menilai ketika kamu disiplin atau tidak dalam mengerjakan tugas tepat waktu boten. Kerjasamanya nanti pas belajar kelompok, kerjasama kok dewe-dewe sing garap bareng-bareng apa muncah siji. Ada lagi nanti tanggung jawab kalian. Terus nanti kejujuran kalian dalam mengerjakan. Nah, itu penilaian sikap. Dalam penilaian pengetahuan nanti pas pengetahuannya itu dalam mengerjakannya itu nanti Bu Guru akan memberikan soal asesmen formatif. Nanti dikerjakan secara sendiri-sendiri. Sudah paham? Sudah.
rok rok. 3 kali. Tepuk 4, rok 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 rok. 4 kali. Tepuk 5, rok 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 rok. Kalau Bu Guru bilang tepuk 5 2 kali, berarti kamu tepuknya 5 kali 2 ping 2. Udah? Oke, coba kita tepuk fokus dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, di sini akan menampilkan sebuah video. Tapi sebelumnya coba siapkan alat tulis kalian. Ya, siapkan. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, mohon untuk ditanyakan kepada Bu Guru. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya. Cahaya terhadap bola tenis sehingga terbentuklah bayangan bola tenis. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita tentang sifat-sifat cahaya. Semoga video ini memudahkanmu dalam memahami materi sifat-sifat cahaya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Nah, sekarang lebih paham ya. Tadi sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 6. Betul, yang pertama cahaya merambat lurus. Yang kedua cahaya bisa dipantulkan. Ketiga cahaya dapat menembus benda bening. Keempat ya, cahaya dapat dibiaskan. Kelima cahaya bisa diuraikan. Yang terakhir ya, membentuk bayangan. Itu merupakan sifat-sifat cahaya. Yang pertama yang merambat lurus ya, pada pagi hari ya, ketika sore ini mendek ya, pas pagi hari bisa merambat lurus tapi dilewat sini celah-celah yang kosong. Nah, yang kedua dibiaskan. Ketika kalian sudah pernah pergi ke kolam renang? Sudah. Di kolam renang itu pasti tertulis berapa kedalamannya, 100 cm, apa 2 meter, atau berapa, apa 50 cm. Kenapa kok harus ditulis seperti itu? Karena kalau misalkan kita berdiri di atas kolam renang, itu kita cetek. Tapi ketika kalian jebolane jero. Nah, itu merupakan salah satu sifat cahaya. Karena cahaya dibiaskan. Biar kamu nanti paham, lebih hafal tentang sifat-sifat cahaya, kita akan bernyanyi bersama. Nah, bernyanyi tentang sifat-sifat cahaya. Lagunya itu lagu Abang Tukang Bakso. Saya pernah dengar toh? Nah, kita akan bernyanyi bersama. Biaskan
sambil bareng-bareng. Nanti kalau sudah, nanti perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan, ya. Bu Guru akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Bahan ajar itu tentang materi yang tadi nanti bisa digunakan untuk sebagai referensi kalian dalam mengerjakan tugas kelompok. Ditulis ya, di sini nanti ditulis ya nama kelompoknya, kelompok berapa? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Terus anggotanya siapa saja ditulis di sini. Aha? Ya. Nah, boleh silakan dikerjakan. Lakukan sesuai dengan perintah yang ada di LKPD tersebut. Masukkan pensil coba ini. Dimasukkan di sini. Oke. Kalau sudah kalian amati. Nah, ini diamati. Ini hasilnya kok bagaimana? Tadinya pas pensilnya diambil, nah, pensilnya bentuknya apa? Kok ketika ditaruh di sini jadi apa? Nah, nanti kalau sudah ditulis di sini apa yang terjadi, ya apa yang terjadi. Dan di sini kesimpulannya apa tentang cahaya dapat apa? Senter atau lilin ya? Pakai senter atau lilin? Oh, senter. Coba di situ disimak percobaannya suruh gimana? Nah, coba. Coba terus nanti kalian amati. Cahaya itu membentuk bayangan. Jadi di situ tidak ada, cuma ada 5 percobaan yang Bu Guru kasihkan di situ. Oke, silakan monggo tulis ya. 10 menit ya. Ya. Bersama-sama kelompok dijire dhewe-dhewe. Penilaian sikap sendiri-sendiri. Nulisnya boleh bergantian. Nah, di situ kan ada 2. Nulisnya boleh bergantian. Ya, siapa yang jadi? Terus nanti kalian juga bermusyawarah bersama. Sopo mengko sing ajeng membaca di depan. Semuanya maju ke depan, tapi nanti ada yang salah satu yang mewakilkan untuk membacakan hasil diskusinya. Ada yang sudah selesai mungkin? Oke, sudah. Coba kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Ya, bersama lu. Salah nggak usah takut salah, ya nggak apa-apa. Yuk, kelompok 1 bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nek salah ojo digeguyu, jangan takut salah. Ya, yuk silakan. Coba bisa disimak dilihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari Najma, Tania, Wahyu, dan Lalu. Alat dan bahan: gelas biru berisi air dingin, 2 pensil. Percobaannya: masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Amati gelas tersebut dari samping. Jawabannya dibaca aja biar dibaca. Dalam percobaan ini, kami memasukkan sebuah pensil ke dalam gelas kaca yang berisi air. Saat diamati, seolah-olah pensil penuh atau padahal bentuk pensil tidak lengkap. Cahaya dapat diterapkan atau dibiaskan ketika melewati sebuah medium. Cahaya pensil melewati air, gelas, kaca, dan udara sebelum mencapai mata kita. Oh ya, berarti tadi kesimpulannya apa tentang cahaya apa? Sifat cahaya yang mana? Saya dapat dibiaskan. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, tadi kelompok 1 melakukan percobaan apa tadi?
bengkok, agak bengkok, terus rada membesar. Ini merupakan salah satu contoh dari percobaan sifat cahaya dapat dibiaskan. Berarti kalian semuanya sudah berhasil melakukan percobaan. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Coba alat dan bahannya bisa untuk digeser-geser dulu. Nah. Dan berarti semuanya sudah paham tentang sifat-sifat cahaya. Kalau sekarang ini kalian tadi sudah belajar berdiskusi bersama, sudah belajar mempresentasikan ke depan. Nah, sekarang kita saatnya untuk belajar mandiri. Nah, Bu Guru akan mengetahui bagaimana tingkat pemahaman kalian. Dikerjakan sebisa kalian. Tadi materi yang sudah Bu Guru kasih kepada kalian dikerjakan sebisa kalian. Ini jawabnya dewe-dewe, orang kareng turun-turunan, orang kareng kerjasama sendiri. Paham? Paham. Dikasih nama dan nomor aksen. Oke, sudah ya? Sudah? Ya, sini Bu Guru kumpulkan. Terima kasih. Ya, semoga nilainya bagus-bagus. Tapi nilainya ada yang kurang bagus, besok kita revisi lagi. Ya. Kita akan menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama tadi, sumber cahaya itu ada apa saja? Lampu, terus matahari, terus senter. Ya, itu dari sumber cahaya. Sifat cahaya ada berapa? Apa saja? Berlurus, dipalingkan, terus menembus benda bening, terus dibiaskan, terus diuraikan, terus ya, membentuk bayangan. Itu merupakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Sekarang Bu Guru akan melakukan refleksi pembelajaran. Nah, kamu tulis jawabannya jujur, ora usah ngapusi. Nah, kene ono perasaan kamu hari ini. Nek senang ya dicentang senang, nek sedih ya dicentang sedih, nek marah ya dicentang marah. Yang penting sesuai dengan kejujuran kamu. Ora usah nurut-nurut kancane, sesuai dengan kejujuran kamu. Ya, Guru kasih patung. Ini mati.
dibuang. Ya, siap? Sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, monggo untuk